Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan terus bersemangat mengikuti pembelajaran. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tentang teks cerita fantasi. Apakah kalian pernah menonton film Harry Potter? Atau film Avatar? Atau film Pinocchio? Apakah kalian pernah membaca cerita rakyat Lutung Kasarung dan Purbasari? Atau kalian pernah membaca cerita fabel Si Kancil dan Buaya? Semua itu merupakan contoh dari cerita fantasi. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan cerita fantasi? Nurgiantoro mengatakan bahwa cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat keberadaannya diragukan, baik menyangkut seluruh ataupun hanya sebagian cerita. Dengan demikian, cerita fantasi adalah sebuah karangan yang dibuat dengan daya imajinasi atau hayalan yang di dalamnya terdapat berbagai kisah. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban, yaitu sesuatu yang aneh dan misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal atau sesuatu yang tidak nyata atau ajaib dan juga misterius. Tokoh-tokoh dan latar yang diciptakan oleh penulis tidak hanya ada di dunia nyata, atau bisa juga modifikasi dunia nyata dan hayalan. Ciri yang kedua yaitu ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka artinya penulis bebas menuangkan imajinasinya atau bebas berkreatif dalam menuangkan jalan cerita yang ditulis dan tidak ada batasan dalam berkreasi. Tema atau ide yang paling sering dikaitkan dengan tema jenis ini adalah cerita mistis, cerita supranatural, cerita horor, fiksi ilmiah, ataupun science fiction, dan sebagainya. Ciri yang ketiga adalah latar bisa menembus ruang dan waktu. Dalam cerita fantasi, cerita bisa menggunakan latar dimanapun. Mulai dari latar yang biasa ada dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga latar yang bersifat karangan. Pada peristiwa ini, cerita juga dapat berpindah-pindah latar yang melintasi ruang dan waktu. Ciri yang keempat adalah ada tokoh yang tidak biasa atau unik. Dalam cerita fantasi, tokoh yang dibuat oleh penulis adalah tokoh yang memiliki kemampuan unik atau yang tidak biasa terjadi. Misalnya, dalam cerita fabel, menceritakan tokoh seekor binatang yang bisa berbicara dan bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan
yang biasanya dilakukan seperti manusia. Ciri yang kelima adalah bersifat fiktif semata. Cerita fantasi merupakan cerita yang tidak pernah terjadi di dunia nyata, atau hanya sebuah rekaan saja. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. 1. Cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya yang tidak sesuai dengan atau tidak terjadi di dalam kehidupan yang nyata. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan yang nyata seperti nama orang, nama objek, nama kota, dan lain sebagainya. 2. Cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang berisi tentang dunia imajinasi yang dimana nama-nama tempat dan nama-nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Ketika membaca cerita fantasi jenis ini, kita akan mendapatkan sebuah informasi yang dibungkus dengan bahasa yang menarik. Cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi latar sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. 1. Cerita fantasi sejaman. Cerita fantasi sejaman adalah cerita fantasi yang hanya memakai satu jenis latar waktu. Misalnya, menggunakan latar masa kini, menggunakan masa lampau, dan menggunakan masa yang akan datang. Kedua, cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi lintas waktu adalah cerita fantasi yang di dalamnya terdapat dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, pengarang menggunakan masa lampau dan masa depan dalam satu cerita. Menggunakan masa kini dengan masa lampau dalam satu cerita. Atau menggunakan masa kini dengan masa depan dalam satu cerita. Selanjutnya adalah struktur cerita fantasi. Dalam membuat karya tulis agar lebih mudah, maka perlu menggunakan struktur. Begitupun dengan cerita fantasi yang memiliki struktur, yaitu yang pertama, orientasi atau perkenalan. Pada struktur orientasi, para pembaca akan menemukan sebuah cerita berupa pengenalan yang dimulai dari tema, tokoh, dan alur yang ditulis oleh pengarang. Beberapa pengarang akan menceritakan karakter tokoh di bagian orientasi. Struktur yang kedua adalah konflik. Struktur konflik bisa dikatakan sebagai bagian dari cerita fantasi yang dimana cerita fantasi akan memunculkan suatu permasalahan. Permasalahan yang muncul ini merupakan inti dari jalannya cerita fantasi. Pengarang akan membuat konflik yang membuat pembaca selalu ingin membaca cerita fantasi sampai selesai. Sementara itu, karakter tokoh-tokoh pada struktur ini akan lebih ditunjukkan kepada pembaca. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian dari struktur cerita fantasi yang menceritakan tentang jalan keluar dari permasalahan yang ada. Pada bagian ini, konflik akan mulai mereda, sehingga pembaca mulai bertanya-tanya bagian akhir cerita seperti apa.
Marilah kita perhatikan contoh teks cerita fantasi berikut berdasarkan strukturnya. Contoh teks cerita fantasi. Di sebuah negeri di atas awan, hiduplah seorang peri bernama Tokido. Tokido adalah seorang peri yang ditugaskan oleh dewa untuk membangunkan matahari setiap pagi. Ini merupakan bagian dari struktur cerita fantasi, yaitu orientasi atau pengenalan. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Unsur yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama seperti aku dan saya. Dan kata ganti orang ketiga, misalnya mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera pergi ke istana. Menggunakan kata mereka. Di sini menggantikan kata ganti orang ketiga. Unsur yang kedua adalah penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3. Yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Saat tengah malam merupakan latar waktu. Ratu menangis merupakan latar suasana. Dan di kamarnya merupakan latar tempat. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Setelah buku terbuka merupakan penggunaan konjungsi temporal. Ada kata setelah. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai sebuah masalah. Contohnya, tiba-tiba jin berwarna biru muncul dari teko ajaib. Kata tiba-tiba adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Selanjutnya adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Sinta kalang kabut. Raksasa itu mengejar kita ada di dalam 2 tanda petik ganda. Teriak Sinta kalang kabut merupakan keterangan penyertanya. Demikianlah materi tentang teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya tentang teks cerita prosedur. Terima kasih sudah menyaksikan.